Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus selalu baik bagi kehidupan kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan kehidupan dan kasih-Nya terhadap kehidupan kami semuanya. Kita naikkan pujian untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Walaupun ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Amin Tuhan. Walau ku harus berjalan, Yesus, dalam kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tiada pernah Kau tinggalkan. Amin. Dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu.
setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyatakan kemuliaan Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu. Terima kasih Yesus. Kemenangan Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan kasih Kristus, Bapak Edi berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Janjimu, kasih setiamu, pertolonganmu ajaib senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kembali kami bersama-sama datang menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari Bapa di surga, Tuhan Yesus mengampuni dosa dan pelanggaran kami, menyucikan, menguduskan hidup kami. Setiap pribadi yang hadir pada saat ini, Tuhan layak menerima kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh imam-imam yang melayani pada ibadah pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Tuhan rahasia firman Tuhan, rahasia tentang keselamatan atas hidup kami, Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dengan hikmat surgawi. Kami semua boleh paham apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir.
Apapun keadaan mereka, kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih, menyerahkan juga ibadah-ibadah di tempat lain. Kemurahan-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. 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 Harus semangat karena Tuhan Yesus sungguh baik, karena Tuhan Yesus setia di pihak kita sekalian. Tuhan Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat. Haleluya. Alangkah hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesusku dahsyat, kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Yo, alangkah hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, kepadamu Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Semangat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau terbesar. Hey, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hey. Yo. Nah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyata
ajaib dan penuh keagungan. Yo, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang memberikan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hei, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan adik-adik SMK 5 ya, untuk mempersembahkan pujian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, puji Tuhan, kami dari SMK 5 Jember, puji Tuhan dari angkatan ini SMK 5 Jember Kristen khususnya bertambah 7 orang siswa. Jadi puji Tuhan, pas saya ada penerimaan siswa itu saya bilang, berapa yang akan masuk ya? Saya bergumul, ternyata ada 7 orang. Puji Tuhan, 1 nggak datang karena
Dia Hindu tapi bergabung dengan kami, puji Tuhan. Dan kami juga akan membawa pujian ini bukan kuat hebat kami, tapi kami juga satu pergumulan buat kami, baik kelas 10, 11, untuk berdoa bersama-sama buat kakak-kakak mereka yang akan PKL dalam bulan-bulan ini sampai bulan Januari atau ya Januari kayaknya, 4 bulan. Puji Tuhan, kami akan membawakan satu pujian bahwa apapun yang kami tidak tahu, tapi kami akan percaya, kami akan coba terus supaya kami dapat tahu semua apa yang kami tidak tahu.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati adik-adik SMK 5, diberikan berkat, hikmat, akal budi. Baiklah, untuk selanjutnya yang berbahagia yang ulang tahun di bulan Agustus. Hah? Oh iya. Puji Tuhan, saudaraku, karena ini bulan Agustus, merdeka. Loh, kok lemes? Gini saudara, suaranya lantang. Merdeka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Puji Tuhan, saya lahir tanggal 9 Agustus. Dan anak saya itu saya berharap tanggal 17 saudaraku. Tak tahan-tahan tidak bisa saudara. Jadi tanggal 16 tak tahan dah. Tak tahan saudaraku. Jadi sore itu sakit, saya sore itu maghrib itu sakit perut saya saudara. Tak tahan tanggal 17. Keluar jam 11 malam saudaraku. Waduh, sudah mau keluar di becak saudaraku. Hampir dia naik becak, aduh arep metu. Ya Tuhan, tak tahan-tahan ndak iso. Akhirnya tanggal 16 Agustus saudaraku anakku. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang berulang tahun bulan Agustus, mari kita maju muliakan nama Tuhan. Haleluya. Loh. Oke, siap. Iki loro telu. Maripka, ayo. Siapa lagi? Mungkin ada yang lain. Bu Ngasim ya? Bu Ngasim. Apa mau diwakili Bu Ngasim? Oh diwakili. Apa-apa, cek seneng. Ya, Bu Ngasim. Siapa lagi ya? Pak Fima diwakili ini ya. Pak Fima enggak ya? Bulan Agustus, oke. Terus apa? Ya sudahlah. Bersyukur karena kita menjadi orang diberkati Tuhan dengan diberi oh ya. Oke, puji Tuhan. Diberi orang tua yang baik dan luar biasa. Saya bersyukur orang tua saya mendidik dengan keras. Keras saudara. Ndak ke gereja pakai kayu bakar berangkat. Kayu bakar zaman dulu saudara. Dipukul saya saudaraku. Pakai kayu bakar. Puji Tuhan, saya juga keras kepada anak saya. Gak budal sikat. Ya itu ya. Tetapi tujuannya untuk mencapai kekekalan dan bersyukur anak-anak juga memiliki orang tua yang luar biasa yang mendidik dalam Tuhan. Kami akan menyanyikan pujian Aku Diberkati. Nah, kita semua diberkati ya. Mungkin SMK ada yang Agustus juga? Enggak ada. Oh sakit. Oh ya. Aku diberkati. Kurang naik mas. Aku diberkati sepanjang Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Prof akan melanjutkan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Sebenarnya kami sekeluarga ingin bersaksi pada minggu yang pertama, tetapi Tuhan izinkan kami bersaksi pada minggu yang ketiga tentang bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup keluarga kami.
Sebenarnya kami mau menyanyi dalam satu keluarga, tetapi Andrew sakit tenggorokan, saya juga sakit tenggorokan. Jadi puji Tuhan Bu Lucia sudah mengundang kami untuk menyanyi bersama. Saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami, khususnya dalam hidup saya. Kalau bulan Agustus tanggal 4 kemarin saya sudah berulang tahun yang ke-67. Jadi sekarang saya berjalan dalam usia menuju ke 68. Puji nama Tuhan, dalam hal ini saya nggak punya tekanan darah tinggi, nggak punya kolesterol, nggak punya diabetes. Itu semua oleh karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Yang luar biasa juga, untuk merayakan ulang tahun saya diberi hadiah sama anak saya yang dari Papua, yang dulu ikut saya mulai SMK kelas 1 sampai dia S2. Itu memberikan hadiah saya pesawat PP Jember sampai Wamena PP, saudara-saudara. Luar biasa, ketika saya akan ke Wamena, salah satu mahasiswa saya yang saya uji dalam S2 master itu dia bilang, "Prof, saya punya adik di Wamena, nanti kamu sediakan kendaraan." Ternyata adiknya polisi, saudara-saudara. Jadi saya dikawal ke sana kemari, saya bilang nggak perlu dikawal, saya pinjam mobil aja. Jadi dapat pinjaman mobil selama 5 hari di Papua. Luar biasa sekali. Kalau saya boleh bersaksi, saudara-saudara, ketika saya di Wamena memang saya melihat luar biasa pemandangannya. Tetapi ketika saya ke Jayapura, waktu mendarat di Sentani, pemandangan sudah luar biasa. Tetapi waktu saya terbang ke Wamena, saudara-saudara, pemandangannya itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi bukitnya, lembahnya itu, waktu saya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Toraja, nggak ada pemandangan yang seindah di Wamena, jujur, saudara-saudara. Jadi di samping saya menikmati keindahan alam, saya juga menikmati keramahan dari orang-orang di situ. Saya bilang saya ingin melihat kampung halaman anak-anak Papua yang ikut saya, yaitu di atas gunung, saudara-saudara. Erinus, mungkin semuanya sudah kenal Erinus, itu bilang, ayah nggak akan kuat naik, tapi saya bilang pasti kuat. Benar, saudara-saudara, ternyata naik gunungnya itu 80 derajat mungkin, tapi puji nama Tuhan saya bisa naik sampai ke atas, aman, pulang sehat. Jalan kakinya mungkin beberapa puluh kilo ya, tetapi puji Tuhan udaranya dingin tapi panas menyengat sehingga hitam nggak terasa saya, saudara-saudara. Kemudian di Jayapura ada delay pesawat, tetapi mahasiswa saya S2 ini, "Prof, nggak usah khawatir, nanti kami sediakan hotel." Disediakan hotel di Horizon. Aduh, luar biasa. Akhirnya saya bisa sampai di Jember, ketemu dengan anak, istri, dan saya sangat mengucap syukur karena Tuhan baik memelihara saya. Karena banyak teman-teman yang khawatir saya di Papua, apalagi di pegunungan, katanya gawat. Tapi puji nama Tuhan nggak ada masalah sama sekali, bahkan mereka sangat baik di dalam menemani saya selama di sana, baik orang Papua maupun orang-orang Jawa, yang karena polisi itu mempunyai perintah yang sangat luar biasa. Jadi begitu saya tiba di Jayapura itu sudah dikawal, sudah disediakan hotel, sudah dijemput dan sebagainya, sampai saya tiba di Jember dengan segala selamat dan bisa beribadah bersama-sama dengan saudara. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik, pemeliharanya luar biasa, kasih setianya Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Puji nama Tuhan, kami serahkan. Haleluya, pujian. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita sekalian.
Tanggal 16 Agustus kemarin saya genap berusia 34 tahun. Bahagia sekali kemarin di WA Om Doni. Happy birthday Ricky. Yes, terima kasih untuk doa dan ucapannya. Semoga pada tahun ke-34 ini semakin dewasa, bertumbuh dalam iman rohani, semakin baik lagi dalam melayani Tuhan, juga dapat hadiah yang semoga Tuhan Yesus pasti menjawab doa-doa kita. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin Tuhan. Yang ada padaku hanyalah milik-Mu, yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap,
kasih Kristus. Bapak Daud berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terbukti hari ini Engkaulah satu-satunya Allah tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Itu sebabnya pagi hari ini oleh kasih karunia-Mu semata-mata kami dapat berkumpul di tempat ini sebagaimana kami adanya. Ini semua oleh anugerah-Mu yang besar, pemeliharaan-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu dengan kuasa yang besar atas kami semua. Sehingga hari ini dalam tubuh yang sehat segar kami dapat bersekutu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Tiba saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Kami percaya di dalam firman Tuhan ada kuasa, kuasa yang mengubahkan hidup kami, kuasa yang menegur, mengajar kami, menuntun kami kepada kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasa Injil itu disampaikan kepada kami yang membawa kehidupan yang kekal. Hamba-Mu yang sudah datang untuk melayani kami dengan firman Tuhan, urapi secara khusus ya Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan kepada kami untuk memberkati sidang jemaat di Sion Mangli ini. Biarlah hidup kami semakin hari semakin diberkati, semakin dikuduskan oleh firman Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami gangguan dari kuasa-kuasa jahat mendapat kemenangan dari firman Allah. Ada kuasa di dalam firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus bekerja di tengah kami, urapi kami semua, sucikan hidup kami semua ya Bapa, supaya kami mampu menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Plus merdeka. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat lagi kita bisa berjumpa bersama di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia, kemurahan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kita, sehingga sampai hari ini kita bisa ada semuanya, kita ada semua itu oleh berkat anugerah Tuhan. Amin. Sebabnya kita bersyukur, dan tadi kita telah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah dengarkan kesaksian yang luar biasa dari anak-anak SMK 5 telah memuji Tuhan, dipimpin oleh Pak Guru Rene Manopo. Luar biasa, anak-anak dari kecil mereka sudah dibawa kepada Tuhan. Saya percaya mereka dewasa nanti mereka akan menjadi pemimpin bangsa ini yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita juga sudah dengarkan kesaksian dari Ibu Luisa. Luar biasa, Tuhan tambahkan usia, bagaimana perjuangan untuk melahirkan anak tepat di hari 17 Agustus, namun meleset kecepatan 1 hari. Haleluya. Tapi Tuhan sudah tolong ya, anaknya Riki sudah bersaksi juga Pak Riki. Ya, Tuhan telah tambahkan usia 34 tahun ya di hari Jumat 16 Agustus kemarin. Tuhan berkati. Juga kita sudah dengarkan kesaksian ya dari siapa lagi tadi? Sudah ya? Dari Prof Dwi ya. Prof Dwi tadi sudah bersaksi bagaimana Tuhan tolong ya, perjalanan dalam rangka kunjungan ya, dengan mahasiswa. Tuhan berkati Pak Dwi ya, puji Tuhan. Semakin saya lihat semakin banyak jemaat sini Pak ya. Ya, saya terakhir itu 4 tahun lalu Pak ya. Sudah sampai di ruang sebelah, puji Tuhan, luar biasa, disiapkan kursi. Saya sudah kemari 4 tahun yang lalu, terakhir tahun 2020 ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Gembala tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Doni,
bersama Ibu Lena, terima kasih banyak sudah mengundang kami. Juga sahabat saya Pak Pendeta Dr. Daud Mano bersama Ibu, ya puji Tuhan. Dan mahasiswa-mahasiswa STAJ, saya lihat juga sih ada beberapa. Terus memberkati ya. Terakhir saya 2020 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ada yang kenal saya, Ibu Luisa masih kenal saya atau sudah lupa? Karena saya tahu Ibu Luisa juga ada waktu 4 tahun lalu ya, ibadah di tempat ini ya kan. Saya masih ingat wajahnya ya. Kalau yang lain mungkin saya, Pak Dwi juga sudah ada, tahun 2020 sudah ada, saya masih ingat ya Pak Dwi. Cuma saya pangling karena lihat rambutnya ya. Saya kira orang Papua. Saya pangling ya, karena pakai topi yang sangat unik sekali topinya ya, sangat betul-betul menunjukkan. Dari Papua itu Pak topinya ya? Wamena, oh betul-betul dari Wamena ya, luar biasa ya. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal saya, baik, karena ada proyek peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya akan perkenalkan diri khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali ini melihat saya ya. Saya Pendeta Jefit Sumampo, saya dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kalau orang tua leluhur saya dari Minahasa Selatan atau tepatnya di Amurang ya. Tapi kami sudah lama di Kota Palu. Saya pelayanan di sana ya, sebagai di pelayanan penggembalaan ya, membantu orang tua saya. Tapi orang tua saya sekarang lagi sakit. Tinggal ibu saya sudah 3 tahun ini berobat di Jakarta, belum balik ke Kota Palu. Jadi saya yang melayani full di sana di penggembalaan Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Jemaat Bethesda Keluarga Ilahi. Gereja kami ya Bapak Ibu, kami beribadah di Hotel Santika depannya. Bukan Hotel Santika ya. Saya masih koma tadi, belum titik. Hotel Santika koma ya kan. Masih ada sambungannya. Di depannya hotel maksudnya. Tepuk tangan itu nih. Ya depan hotel ya, depan hotel. Jadi ada Hotel Santika, itu Hotel Santika itu persis di pusat kota. Bapak Doni ya sudah pernah ke sana. Bapak Daud juga sudah pernah ke sana ya. Persis di pusat kota, di tengah kota, Kota Palu. Kota Palu itu adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau Bapak Ibu ke Kota Palu, Bapak Ibu nginep di Hotel Santika, itu depannya itu gereja kami ya. Depan gereja, belakang pastori. Saya tinggal di pastori di belakang gereja, puji Tuhan. Ya, saya penggembalaan di situ. Kemudian selain sebagai penggembalaan juga di organisasi GPDI juga anggota MD juga sama dengan Pak Doni ya. Saya sebagai anggota MD. Kemudian di pelayanan tubuh Kristus oleh teman-teman di Kota Palu, saya dipercayakan sebagai Ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Aras Gereja Aliran Pentakosta ya. PGPI, saya sebagai Ketua PGPI untuk Kota Palu. Kemudian selain itu saya juga terlibat dalam pelayanan penginjilan ya. Kalau Bapak Ibu tahu itu yang bagi-bagi Alkitab gratis di Gideon ya. Bapak Ibu mungkin waktu sekolah pernah dikasih Alkitab gratis yang perjanjian baru itu, Mazmur dan Amsal yang kecil itu, Alkitab saku. Nah, itu kan Gideon Internasional ya. Saya tergabung di situ sebagai anggota pelayanan misi itu untuk menjangkau orang-orang yang di sekolah-sekolah kampus, orang-orang yang di rumah sakit, orang-orang yang di hotel penginapan, orang-orang yang di asrama TNI Polri, di penjara ya. Kami membagi-bagikan Alkitab secara gratis. Cuma Bapak Ibu di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau sampai bisa Bapak Ibu terima gratis ya, berarti ada yang membayarkan. Bapak Ibu terima keselamatan gratis gak? Atau ada yang bayar keselamatannya? Gratis gak? Cuma-cuma bukan? Karena ada yang sudah bayar Bapak Ibu. Betul? Siapa yang sudah bayar keselamatan kita? Di atas kayu salib Dia bayar lunas dengan darahnya ya. Jadi Bapak Ibu terima gratis keselamatan karena Yesus sudah bayar di puncak Golgota keselamatan kita. Nah, jadi saya terlibat di lembaga misi bagi-bagi Alkitab ya. Jadi sebagai pelayan misi juga. Kemudian selain itu saya juga sebagai dosen ya di kampus yang sama-sama kita cintai ya. Saya senang sekali di kampus Sekolah Tinggi Alkitab Jember ya. Di Kota Palu ada beberapa STT ya. Saya ditawarkan mengajar di situ. Saya bilang kalau jadi dosen tetap saya tidak mau. Kalau cuma diundang mengajar saya mau ya sebagai dosen tamu. Ada beberapa STT baik yang Protestan punya ya, yang milik gereja Protestan. Ada namanya STT Marturia. Saya dipanggil mengajar di situ ya, mengisi mata kuliah di situ. Walaupun saya dari aliran Pentakosta, mereka mau suka
melihat warna Pentakosta seperti apa ya. Saya diundang mengajar di situ 1-2 mata kuliah ya. Puji Tuhan, jadi berkat bagi mereka. Di STTBK juga saya diundang mengajar juga ya 1-2 mata kuliah. Mereka melihat bagaimana warnanya Pentakosta ya. Ya seperti itu. Tapi kalau home base saya di Sekolah Tinggal Kitab Jember ya, yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita banggakan. Ya, nah, saya mengajar di situ. Dan saya datang ini dalam rangka ujian Bapak Ibu ya. Kemarin anak-anak mahasiswa sudah ujian skripsi dan tesis, dan kami datang sekaligus juga untuk membimbing mereka yang menghadapi ujian dan juga untuk menguji. Itu tujuan kami. Saya semuanya suka mau tunggu sampai Yudisium dan sampai wisuda Pak Daud ya, Pak Doni. Cuma tidak bisa karena saya punya tugas yang lain Bapak Ibu. Jadi di penggembalaan, kemudian di misi ya, kemudian di sekolah, yang terakhir saya di pemerintahan Bapak Ibu ya. Saya sebagai pejabat pemerintah di tingkat provinsi, tapi dari unsur non PNS karena saya bukan PNS ya. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Itu lembaga negara yang independen dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya. Dan itu saya punya jabatan kalau di pemerintahan itu setara dengan pejabat eselon 2A atau kepala dinas provinsi, sama. Sehingga saya mendapatkan fasilitas sebagai pejabat negara tingkat provinsi setara dengan kepala dinas provinsi ya. Itu. Jadi itulah yang Tuhan pakai, dan bukan kebetulan Bapak Ibu, karena dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Satu-satunya pendeta di Sulawesi Tengah yang menjadi pejabat negara di tingkat provinsi saya sendiri. Haleluya ya. Ya, satu-satunya pendeta ya. Sehingga teman-teman di Sulawesi Tengah mereka bangga bahwa pendeta GPDI bukan cuma jago kandang, tapi bisa berdiri di hadapan para pejabat pemerintah ya, para pejabat negara. Saya ya kalau ketemu dengan gubernur sudah hampir selalu ketemu dengan gubernur ya. Diskusi, konsultasi, rapat dengan gubernur, dengan DPR itu sudah sering kami lakukan. Dan bahkan saya sebagai di Komisi Informasi, kami punya tupoksi yang paling utama selain kami menangani sidang sengketa ya, masalah informasi. Jadi kami ini kalau dalam sidang sengketa kami jadi majelis hakim. Saya baru di pemerintahan, baru jadi di Komisi Informasi baru saya rasa jadi majelis hakim Bapak Ibu. Jadi sebelum kami masuk, kalau persidangan, majelis hakim komisioner akan masuk hidangan, memasuki persidangan, Bapak Ibu diharap berdiri. Wah. Kalau tadi saya maju nggak ada yang berdiri. Kalau di persidangan Bapak Ibu saya maju masuk ruangan, itu berdiri semua. Karena kami sebagai hakim, ya, sebagai majelis hakim. Jadi semua menghormati. Masuk mereka berdiri, keluar juga mereka berdiri. Enak juga ya rasanya. Ya itulah ya, Tuhan kasih kesempatan seperti itu. Tapi yang paling terutama kita dihormati oleh Bapa Surgawi. Amin. Haleluya, itu yang utama. Baik, saya sudah berkeluarga dengan 3 orang anak ya. Anak saya yang pertama cewek, itu kuliah di Taiwan ya, beasiswa pemerintah Taiwan. Tadinya anak saya tidak mau kuliah karena dia tidak mau membebani orang tuanya. Dia bilang, saya tidak mau kuliah Papa. Kenapa? Saya tidak mau Papa keluar uang. Wih, Papa sanggup bayar kamu kuliah. Itu yang penting kuliah di negeri, jangan di swasta. Papa tidak mampu. Mahal kalau di swasta. Ya kan, di negeri, di Palu kan ada universitas negeri kan. Oh saya nggak mau Papa, saya tetap tidak mau. Waduh. Tapi kamu bagaimana? Saya mau kerja. Saya mau kerja. Ya sudahlah. Anak sekarang kan nggak bisa dipaksa Bapak Ibu ya. Ini sedikit kesakian rumah tangga. Ya sudahlah. Udah dia mau kerja, oke, silakan kamu cari kerja. Saya nggak bisa paksa. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Kasihan anak ini kalau cuma tamat SMA. Ya, bagi saya perempuan laki-laki sama saja, ya kan, tidak ada perbedaan. Apalagi sekarang sudah emansipasi wanita. Itu bukan karena dia perempuan saya tidak kasih dia kuliah, justru saya dorong dia kuliah, cuma dia nggak mau kuliah. Dia nggak mau susahin orang tuanya. Tiba-tiba ada beasiswa dari pemerintah Taiwan. Ya, kami dapat informasi dari Om Hendrik Masengi almarhum yang baru kemarin meninggal. Itu dia informasikan. Pak Pendeta Jefit, ini ada tawaran, mau nggak? Tapi dites. Oke, saya bilang sama anak saya, ini ada tawaran kuliah di Taiwan, beasiswa pemerintah Taiwan, kamu dikasih gaji di sana. Oh, kasih gaji Bapak? Iya. Kasih uang, mau. Ini anak perempuan ini ya, wah, udah kalau begitu dikasih gaji, kasih uang, mau dia. Tapi kamu dites. Oh iya udah, mau dites, mau. Gimana tesnya? Nah, anak saya dia di SMA 1 ya, SMA Negeri 1. Dia nggak belajar bahasa Mandarin,
Tapi dia jago bahasa Inggris, anak saya jago. Dia punya teman-teman koresponden itu orang-orang Amerika ya, di luar negeri. Mereka bisa video call saling pakai bahasa Inggris dengan temannya orang bule di sana. Saya juga baru tahu belakangan, saya baru tahu anak saya. Jadi dia tesnya pakai bahasa Inggris, dikasih pilihan. Dia nggak tahu bahasa Mandarin memang, karena SMA 1 nggak ajar bahasa Mandarin. Yang diajar bahasa Arab. Karena SMA pemerintah diajar bahasa Arab. Ya, oke, dia tes bahasa Inggris. Lulus ya, terbaik dia, lulus terbaik. Ya, langsung diterima. Sekarang dia lagi kuliah semester 5 di jurusan internasional bisnis. Memang dia mungkin menjadi pedagang mungkin. Orientasinya uang mulu loh, uang ya. Yang penting dia, saya bilang, yang penting kau cinta Tuhan. Oh ya papa, dia rajin ibadah dia di Taiwan ya. Jadi dia sudah semester 5, adiknya ya sudah di fakultas gizi. Dia masuk di gizi semester 3. Yang cowok ini, anak saya yang cowok. Kenapa dia masuk fakultas gizi? Dia bilang, saya mau rawat papa. Wah, saya mau kontrol papa punya makanan. Ya. Jadi saya waktu yang lalu saya sempat sakit sebulan di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita karena ada masalah dengan jantung saya. Sehingga saat itu setelah saya keluar, dokter bilang harus jaga makan, ya, jangan yang berlemak, jangan yang manis, jangan yang apalagi yang garam. Pokoknya ada beberapa pantangan-pantangan ya kan. Boleh makan tapi icip-icip. Jangan berlebihan. Kalau icip-icip boleh katanya. Artinya tidak ada pantangan. Secara keseluruhan masih boleh makan semua, tapi yang penting icip-icip. Jangan orang bilang makan golojo, makan rakus, makan yang banyak ya. Itu pasti penyakit. Jadi anak saya dia mau masuk gizi untuk apa? Dia bilang supaya saya belajar gizi, saya mau rawat papa saya. Oh, puji Tuhan, bagus anak ini ya. Dia mengabdi sama orang tuanya. Itu yang nomor 2 cowok. Ya, yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga cowok lagi, ya kan? Kelas 3 SD, masih umur 8 tahun. Masih kecil ya. Kakaknya sudah kuliah semua, ini adiknya kecil. Jadi istri saya setelah satu pasang, cewek yang pertama, cowok yang kedua, istri saya sudah nggak mau, bilang stop. Nah, ya kan? Stop punya anak. Ya toh? Waktu masih pacaran, saya bilang saya mau 7 anak. Dia bilang iya mau. Waktu masih pacaran dia mau. Saya tawarkan kalau mau kawin sama saya 7 anak ya. Saya suka 7 anak. Saya suka anak-anak. Saya cinta anak-anak. Dulu saya sempat jadi guru sekolah minggu ya. Saya bilang 7 anak. Dia bilang iya mau 7 anak. Oke, itu masih pacaran. Setelah kawin, anak kedua dia bilang stop. Aduh, nggak bisa bikin apa-apa saya. Karena istri saya yang hamil, yang melahirkan, bukan saya. Dia bilang oh sakit sekali. Kamu nggak rasa sih? Oh iya, memang saya nggak rasa. Ya, itu kan memang hukumannya Tuhan buat wanita kan. Laki-laki kan beda hukumannya kan. Susah payah akan Tuhan buat untuk ya dalam persalinan kan Tuhan sudah hukum Hawa seperti itu di Taman Eden. Jadi ya, saya nggak bisa bikin apa-apa ya udah. Dia udah nggak mau. Jadi dia ketat sekali ya program keluarga berencananya ketat sekali. Ya saya sudah nggak berdaya sudah biarlah. Tapi kalau yang Tuhan kehendaki beda yang manusia rencanakan. Ya Bapak Ibu, apa yang Tuhan kehendaki itu pasti jauh dari yang rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Ketika berbenturan antara rancanganku dan rancanganmu, jalanku dan jalanmu, maka jalan Tuhan yang jadi, rancangan Tuhan yang jadi. Jadi saya dia betul protek keluarga berencana, jebol anak yang ketiga. Dia sendiri heran, saya juga heran, ya kan? Ya sudahlah. Ya, saya bilang itu berarti Tuhan yang kehendaki itu ya, puji Tuhan. Aduh sudah ini yang terakhir ya, udah nggak apa-apa biar yang terakhir ya, yang penting 3 anak ya kan, jangan cuma 2 sepi. Jadi sekarang kakak-kakaknya semua sudah sibuk kuliah, yang satu di Taiwan, yang satu walaupun dia di Palu tapi dia universitas negeri, dia sibuk hari-hari dia sibuk dengan kuliahnya, rumah sepi yang tinggal hiburan, yang adiknya yang paling kecil ini jadi hiburan. Senang ya punya anak kecil ya, di usia sudah parubaya punya anak kecil itu senang rasanya, terhibur. Puji Tuhan. Nah itu perkenalan sedikit ya. Baik, kita akan masuk firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan bawa kita semua untuk melihat firman Tuhan terdapat di dalam, sudah bisa ditampilkan? Sudah? Oh ya sudah ya. Oke. Harusnya kemarin saya harus hadir di undangan ya, saya sudah dapat undangan dari Sekda Prof ya, tapi saya suka sekali baca proklamasi di upacara di kampus. Kalau di kantor gubernur saya cuma jadi tamu kan, ya cuma bukan jadi peserta, cuma jadi jadi undangan saja di kantor gubernur ya. Tiap tahun begitu kan, ya duduk di VIP, memang di VIP memang, tapi cuma jadi undangan. Kalau kemarin saya senang sekali jadi peserta upacara, jadi pembaca proklamasi, haleluya. Padahal inspektur upacaranya. Baik, oke, kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 ya. Oke, sudah. Ini foto ini ya,
Yang paling kiri ini ya Pak Marsiano, sudah kenal ya Bapak Ibu ya, sudah tahu ya. Saya dan kita punya gembala ya, luar biasa ya. Pendoa. Ini upacara jadi pendoa. Cuma Pak Daud tidak ada Pak Daud sini. Ya, tidak kelihatan Pak Daud. Oke, kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yuk sama-sama kita baca dengan bersuara ya. Yohanes 8. Kalau punya kebiasaan berdiri silakan berdiri. Tidak ya, kalau kebiasaan berdiri silakan. Kalau punya kebiasaan berdiri silakan. Saya menyesuaikan aja. Nah, mari kita pakai berdiri. Kita baca untuk pembacaan kita yang pertama. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya demikian firman Tuhan datang kepada kita, menyapa kita untuk kita renungkan bersama dan sebentar untuk kita lakukan. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan merdekakan kamu. Ulang sekali lagi, kalau perlu jangan baca. Ayo, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Yohanes 8 ayat yang ke-32 ya. Ini kan cuma pendek, jadi kita bisa hafal. Kenapa kita harus suarakan firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus yang bilang, ya Alkitab yang bilang, ya kan? Alkitab yang bilang. Apa Alkitab bilang? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus, ya kan? Jadi kita bukan cuma sekedar membaca saja, tetapi yang penting adalah mendengarkan apa yang kita baca, ya kan? Kita memfungsikan telinga kita. Di Alkitab 2 yang utama Tuhan ajar tentang firman Tuhan, ya, merenungkan, merenungkan siang dan malam, ya kan? Supaya kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, ya kan? Merenungkan. Tapi juga hal yang kedua juga Tuhan ajarkan mendengarkan firman Tuhan, ya toh. Bahkan Alkitab tidak bilang membaca, ya, mendengarkan. Kan iman timbul dari mendengarkan. Berarti penting bagi kita untuk memfungsikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena akan membangkitkan iman dalam diri kita. Ya, kita dengarkan, kemudian kita simpan dalam hati, kita renungkan siang dan malam, maka kita akan berhasil dan perjalanan hidup kita akan pasti beruntung. Itu kata firman Tuhan ya. Nah, makanya kami di pastori ya, saya sama anak-anak saya, kami itu kalau makan siang terutama, jadi kalau siang itu kami makan itu double porsi Bapak Ibu. Walaupun saya sudah tidak boleh makan banyak, sekarang saya dibatasi, nggak boleh nambah Pak. Kalau itu tadi, kalau ingin makan yang enak-enak, icip-icip boleh, ya, nggak boleh terlalu makan banyak-banyak, apalagi sampai nambah, ya udah dilarang demi kesehatan saya. Jadi kami itu double porsi, saya nggak nambah nasi, enggak. Jadi kami semua seisi pastori duduk, makanan udah siap, terus kami buka. Sekarang kan di HP ini kan sudah canggih Bapak Ibu ya, HP kita kan, HP Android kan. Di sini kan ada Alkitab tuh Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak alergi kan kalau bawa Alkitab buka di sini kan. Yang penting jangan buka yang lain. Kalau buka firman Tuhan, buka firman Tuhan aja, ya kan. Jangan buka yang lain-lain. Jangan buka media sosial apalagi, jangan bahas status. Saya lagi di gereja ini, waduh. Udah dia kirim statusnya. Ya, Enggak, jangan. Kita bawa ini, kita pakai ini hanya betul-betul kita buka Alkitab, ya, karena kecanggihan teknologi bukan? Ini kan Alkitab elektronik, ya toh. Ya, di sini kan ada Alkitab terjemahan baru, ada Alkitab bahasa Inggris. Di sini saya punya ini ada Alkitab bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada semua di sini. Ada bahasa Jerman dan lain sebagainya. Bahasa daerah pun ada. Itu ada tafsiran-tafsiran, semua di sini di Alkitab yang kecil ini, di HP yang kecil ini. Nah, juga ada Alkitab audio. Betul ya? Bisa dibuka sini di YouTube, Bapak Ibu bisa buka YouTube itu Alkitab audio. Jadi kami sebelum makan kami berdoa, oke, amin. Waktu kami mau ambil makanan, ambil nasi, kami putar Alkitab audio. Ya, pembacaan sudah sampai kitab Hosea. Saya dengan anak sudah sampai kitab Hosea kemarin itu, sebelum saya kemarin. Jadi putar Hosea. Udah taruh di meja, dia mulai bicara. Ya, dia mulai berbicara, Alkitab audio, mulai bicara dia. Sambil dia bicara, kita makan. Ya Bapak Ibu, mendengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab yang bilang, iman timbul dari pendengaran. Jadi kami mendengarkan firman Tuhan. Biar dia yang bicara, kita dengar aja. Ya kan? 4 pasal dia ngomong. Nggak lama kok Bapak Ibu. 4 pasal itu saya sudah pernah lihat. Kalau yang pendek, kalau pasalnya pendek itu 10 menit. Kalau pasalnya panjang 15 menit paling lama.
Nggak ada sampai 20 menit, nggak ada 4 pasal. Ya, kecuali Mazmur pasal 19, itu beda, itu kasusnya beda. Itu mesti dicicil itu, dan itu panjang sekali. Yang umum-umum, pasal-pasal yang umum itu nggak sampai 20 menit, nggak sampai kok. Ya, 10 sampai 15 menit. Jadi kami putar pasal, Alkitab Audio itu bicara, kami makan. Double porsi, 2 kali ganda berkatnya. Berkat jasmani, oke, terpenuhi, perut kenyang. Berkat rohani digenapi, hati tenang. Ya kan? Karena sudah dengar firman Tuhan. Menguatkan jiwa kan? Menguatkan jiwa, menyehatkan batin. Gitu. Kalau makan nasi, menyehatkan perut, kenyang. Ya kan? Perut kenyang, hati tenang. Makan makanan jasmani, makan makanan rohani, makroni, makanan rohani. Dengar firman Tuhan. Dua-dua terpenuhi. Setiap hari seperti itu. Supaya tubuh sehat, jiwa juga kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau coba ini. Ya. Kami sudah melakukannya. Ini sudah pertengahan tahun, sudah mau akhir tahun kan, sudah bulan Agustus. Ya. Bapak Ibu ajak bersama keluarga, mesbah keluarga, duduk sama-sama dengan istri, anak-anak, suami, ya. Orang tua, anak, dengar sama-sama firman Tuhan. Wah, itu indah sekali. Ya, indah sekali kita bisa nikmati firman Tuhan. Nah, itu. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat frasa yang pertama yang saya akan ambil. Yang pertama yaitu, dan kamu akan mengetahui. Katakan, dan kamu akan mengetahui. Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini perpustakaan kita. Ya, Pak Reni jadi kepala perpustakaan di sini ya, Pak Reni. Ya kan? Saya minta, Ren, foto akan dulu supaya Bapak Ibu bisa lihat ini, ya. Bapak Ibu bisa terpanggil hatinya, tergerak hatinya. Ini buku-buku perlu dilengkapi, perlu ditambah Bapak Ibu. Masa cuma buku-buku ini terus nggak bertambah, ya kan? Kan perlu supaya mahasiswa kita yang S1, yang S2, bahkan yang sekolah Alkitab bisa kuat imannya, bisa luas wawasannya, dia baca-baca bacaan rohani, baca-bacaan teologi yang bisa membangkitkan iman, bisa menambah wawasannya, pengetahuannya. Buku-buku ini perlu ditambah Bapak Ibu. Siapa yang bisa tambah buku ini? Kita semua, amin, ya kan? Tapi Bapak Ibu, tidak ada yang gratis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita mau pengadaan buku, berarti harus ada yang membayarnya, harus ada yang membayarnya, harus ada yang membelinya. Nggak ada yang gratis Bapak Ibu, ya. Makanya Bapak Ibu, mari sumbangkan dana Bapak Ibu, ya. Saya, Pak Doni, Pak Daud, kami sudah kasih buku kami di sini. Semua buku saya di sini Bapak Ibu, gratis. Tanya sama Pak Reni kalau saya minta bayar Pak Reni. Kalau saya bohong, ini ada Pak Reni, saksinya, kepala perpustakaan. Saya kasih gratis semua buku saya. Kasih gratis semua. Nggak usah dibayar. Malah saya bilang, kalau Pak Reni kalau mahasiswa mau pesan buku sama saya, pesan sama kepala perpustakaan, biar kepala perpustakaan yang kasih harganya, kasih ongkos kirimnya. Nanti kalau ada keuntungan, buat perpustakaan, bukan buat saya. Ya Pak Reni ya. Ini ada Pak Reni di sini. Ya, ada Pak Reni di sini. Ya. Saya sumbang di sini. Karena kenapa? Karena saya cinta kampus ini. Saya sangat cinta kampus ini. Karena saya percaya ini adalah dapurnya untuk menghasilkan hamba Tuhan yang qualified. Amin. Ya, khususnya akan melayani di ladang Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin tidak sempat melayani seperti para pendeta yang sekolah begini, Bapak Ibu sumbangkanlah Bapak Ibu dana untuk membantu kampus kita, puji Tuhan. Nah, kamu akan mengetahui, katakan mengetahui. Itu ginosko bahasa Yunaninya. Tapi kita tidak belajar bahasa Yunani, kita hanya sekedar saja secara sederhana. Artinya ialah itu bisa tentang pengetahuan Bapak Ibu, knowledge, kognitif, ya, menyadari juga tentang kesadaran, ya, dan tentang pemahaman, pengertian, mengenal, ya, itu arti kata ginosko. Jadi ini bicara tentang pengetahuan, bicara tentang kesadaran, bicara tentang pengertian, dan bicara tentang pengenalan, ya. Sesuatu yang kau harus kenal, kau harus tahu, ya kan? Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya. Manusia binasa dalam dosa, mati masuk neraka karena tidak punya pengetahuan. Ya. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa ada juru selamat, ada jalan yang benar, jalan yang baik menuju kepada keselamatan hidup kekal. Ada Tuhan Yesus yang sudah datang, yang menyatakan dirinya, firman yang menjadi manusia, ya, supaya manusia bisa mengenal siapa firman Tuhan itu. Siapa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah pencipta manusia. Betul enggak? Betul enggak?
Langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Tapi ada sedikit lucu-lucu ya, yang bilang begini, betul langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan, betul, ya toh? Dan segala isinya. Tetapi selain daripada itu, buatan Cina. Oh, ibu tak mengerti maksud saya ini cuma lelucon ini ya kan. Langit dan bumi dan segala isinya memang buatan Tuhan, betul. Oleh firman Tuhan diciptakan semua itu. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi selain daripada itu, buatan Cina. Apa yang bukan buatan Cina yang tidak ada sama Bapak Ibu? Ya, ini buatan Cina ini. Ya, mobil, motor, elektronik, ya, ini baju-baju segala macam. Apalagi kalau dari Cina kan, apa ini sekarang yang laku lagi viral, thrift, baju-baju thrift, baju-baju bekas, tapi masih layak pakai, masih bagus, ya kan? Dengan harga yang murah, ya, dengan bal-bal dikirim dari negeri Tiongkok sana ke Indonesia, ya kan? Semua produk ada. Ya, Cina itu sudah merambah produknya seluruh dunia. Makanya langit dan bumi dan segala isinya Tuhan yang ciptakan. Tapi lebih daripada itu, lain daripada itu adalah dari Cina dikirim, menyebar di seluruh bumi, ya kan? Nah itu ya, pengetahuan. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Hati-hati Bapak Ibu, ya kan? Makanya kalau tidak punya pengetahuan, cari tahu. Amin. Ya, cari tahu. Nah, kita datang ke sini adalah bentuk kita mau cari tahu. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang mempunyai firman, yang mempunyai sumber pengetahuan, ya. Kita harus cari tahu, kita harus punya pengetahuan, kita harus punya kesadaran bahwa ini adalah penting. Ini berita yang sangat penting, yang perlu kita semua tahu, ya. Tapi yang penting jangan sok tahu Bapak Ibu. Banyak orang yang sok tahu, ya kan? Yang sok tahu, dia tidak tahu atau pengetahuannya masih belum jelas, masih setengah-setengah, ya. Dia sudah viralkan, ya toh. Dia sudah bagi di media sosial, dia sudah sebarkan berita. Padahal ternyata itu cuma hoax. Banyak sekali itu yang hoax gitu Bapak Ibu ya. Hati-hati sekarang ini. Karena Bapak Ibu kalau sebarkan berita yang hoax, kemudian ada yang merasa dirugikan, dia keberatan, dia bisa gugat Bapak Ibu, itu hukumannya penjara itu Bapak Ibu ya. Hati-hati. Kalau menyebarkan berita yang hoax seperti itu, kalau ada sampai ada yang gugat, yang keberatan. Ada orang yang sok tahu, ya kan? Dia cuma tahu sepotong-sepotong. Di internet sekarang banyak, ya. Berita saya diskusi sama Pak Doni itu sekarang lagi viral kan, teologi apa itu? Progresif teologi, ya kan? Itu yang menyebarkan pengajaran itu teolog yang sok tahu itu. Ya kan? Dia tidak tahu betul firman Tuhan, tapi belagak tahu sekali, ya kan? Dia bilang, "Oh, Allah Bapa itu melakukan abuse kepada anaknya." Wih. Bapak tahu apa itu abuse? Tahu abuse? Ya. Siapa yang psikolog Nathanael ya? Nathanael atau Joshua? Nathanael ya. Nah, Nathanael pasti tahu apa itu abuse. Itu kejahatan Bapak Ibu. Kekerasan, ya. Kekerasan, kejahatan. Jadi Allah Bapa abuse kepada putranya Yesus Kristus. Kejahatan orang tua Bapa kepada anak. Ini kan orang sok tahu ini. Kenapa abuse? Di mana kejahatannya Bapa kepada anaknya? Dia korbankan anaknya, dia salibkan anaknya. Ya, dia kasih mati anaknya untuk kepentingannya dia. Gitu, mati di kayu salib. Jadi bagi seorang teolog, ya, Bapak Ibu pasti tahu kalau Bapak Ibu buka di YouTube itu, ya. Teolognya masih muda. Dia katakan itu Allah Bapa itu melakukan kejahatan kepada anaknya karena korbankan anaknya mati di kayu salib. Nah, itu kan tidak benar itu Bapak Ibu. Ya kan? Yesus mati di kayu salib bukan karena Bapa mengorbankan anaknya karena dia kejam sama anaknya, tidak. Tapi Yesus mati di kayu salib karena harus ada yang mati karena dosa. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Harus ada yang mati. Siapa yang mati? Yang berdosa. Siapa yang berdosa? Manusia. Siapa manusia? Kita semua. Dari sejak Adam sampai kepada keturunannya, sampai nanti hari kiamat, semua manusia sudah berdosa. Semua manusia harus mati. Tidak bisa tidak, harus mati. Karena upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Tapi kan Tuhan tidak mau kita mati, bukan? Tuhan mau menyelamatkan kita. Makanya Dia mau datang untuk kita. Bapak Ibu pernah berpikir enggak, kenapa harus Yesus yang datang? Bukan Bapa, bukan Roh Kudus.
yang datang jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena harus manusia yang mati ya. Itu dulu pengertian yang pertama. Kenapa harus manusia? Kenapa harus Allah menjadi manusia? Karena harus manusia yang mati. Karena hukuman dosa itu kepada manusia, bukan kepada Allah. Ya, Allah menjatuhkan hukuman ya kepada manusia harus mati. Nah, fungsi manusia posisi manusia yang harus mati itulah digantikan oleh Allah. Allah menjadi manusia mati untuk kita. Supaya terpenuhi tuntutan Allah, yaitu pada dosa dalam maut adalah kematian. Yesus mati buat kita, menggantikan kita. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Supaya melalui kematiannya, melalui darahnya, kita ditebus. Ya. Nah itu kesadaran yang kita harus mengerti. Pemahaman yang kita harus pahami bersama. Gitu. Nah pertanyaan, kenapa harus Yesus? Kenapa bukan Bapa? Kenapa bukan Roh Kudus? Mana sini adik-adik mahasiswa sini? Mana? Ayo, satu orang mewakili. Siapa yang bisa jawab? Kenapa bukan Bapa jadi manusia? Kenapa harus Yesus? Kenapa bukan Roh Kudus jadi manusia? Ayo, mana mahasiswa sini? Nggak ada. Oh langsung kabur semua. Aduh. Ayo. Nggak ada mahasiswa ini, nggak ada. Saya kira tadi ada banyak tadi mahasiswa. Hah? Nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Nggak ada mahasiswa. Ya sudah, kalau nggak ada mahasiswa saya nggak mau jawab. Karena nggak ada yang jawab, oke. Nggak usah, kita lewatkan saja karena nggak ada yang mau jawab. Ya. Nah, kita harus punya pemahaman, kita harus punya pengertian yang benar supaya kita jangan salah memahami. Ya. Atau seperti saya katakan tadi, yang sok tahu semua itu jangan. Ya. Tapi ada juga yang lain lagi, orang yang sok tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu firman Tuhan. Ya, Bapak Gembala tempat ini sudah ajar firman Tuhan, bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Ya, tadi pagi saya sudah ikut khotbah Pak Doni di gereja Eklesia, bagus sekali, saya catat dia di HP saya ketik. Ya, bagaimana menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh menjadi gereja yang sehat, luar biasa. Sudah tahu firman Tuhan, ngerti, dengar, paham, tapi kemudian dia pura-pura tidak tahu karena dia tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dia pura-pura tidak tahu. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau engkau sudah tahu firman Tuhan, engkau sudah tahu, engkau sudah kenal dia, engkau sudah mengerti kehendaknya, engkau sudah pahami maksud dan rencananya dalam hidupmu, jangan pura-pura tidak tahu. Karena semakin banyak yang engkau tahu, Tuhan minta pertanggungjawabanmu kelak satu hari nanti. Apa yang sudah engkau perbuat di muka bumi ini? Amin. Apa yang sudah engkau perbuat di dalam tahta Kristus nanti di pengadilan akhir, Tuhan akan tanya, apa yang sudah engkau buat selama engkau menjadi orang percaya. Ya. Hati-hati, jangan pura-pura tidak tahu. Engkau sudah tahu kebenaran, hidupilah itu sebagai gaya hidupmu sehari-hari. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Next, coba. Jadi pengetahuan, kesadaran, pengertian dan pengenalan itu menentukan sikap kita Bapak Ibu. Kenapa? Ya. Karena apa yang kau tahu itu yang kau bisa lakukan, betul? Itu yang sanggup engkau lakukan karena engkau sudah tahu. Ya. Sudah tahu naik sepeda, pasti engkau bisa naik sepeda. Sudah tahu mengendarai motor, pasti engkau bisa mengendarai motor. Sudah tahu mengemudikan mobil, pasti engkau bisa mengemudikan mobil. Kan tidak mungkin engkau mengemudikan mobil kalau engkau belum pernah belajar mengemudikan mobil. Apa yang engkau tahu itu akan menentukan sikapmu. Semakin banyak yang engkau tahu, sejatinya semakin banyak sikap yang mulia yang engkau bisa kerjakan di hadapan Tuhan dan manusia. Amin. Iya. Ya. Kita harus berbuat baik Bapak Ibu. Coba kita buka Efesus 2 ayat 10. Ya. Dari ayat 8 bagus dah. Dari ayat 8 bagus, coba. Dari ayat 8. Bisa dibuka, tolong, operator. Kita baca sama-sama, yuk dengan bersuara supaya kita mendengarkan firman yang kita ucapkan sendiri. Dari 8 sampai 10 ya. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lanjut. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Stop dulu. Itu bicara tentang keselamatan oleh iman, bukan oleh perbuatan baik. Jadi apapun kau berbuat, kalau tanpa dasar iman kepada Tuhan Yesus,
itu nothing, itu omong kosong. Tidak mungkin orang bisa mencapai surga, bisa masuk kerajaan Allah, bisa berjumpa dengan Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan tanpa iman kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin. Ya. Karena memang dasarnya manusia sudah berdosa, manusia sudah terhilang dan terbuang. Tuhan yang turun datang mencari manusia baru bisa menemukan manusia yang berdosa. Tidak pernah ada manusia bisa menemukan Allah. Di dunia ada banyak sekali agama, ada banyak kepercayaan. Ya, saya lama di Jawa, di Jogja. Kalau orang Jogja itu kalau bilang banyak sekali, dia nggak perlu bilang banyak sekali. Tambah U saja dikata banyak. Banyak. Nah itu artinya banyak sekali itu. Betul nggak Pak? Yang orang Jawa sini. Ini orang Jogja, kalau bilang banyak sekali, dia bilang banyak Pak, banyak. Berarti apa tuh buaya ke apa banyak? Oh artinya banyak sekali, oh banyak, oh iya. Nah, ya kan? Ya. Semua kita sudah berdosa. Tidak ada manusia yang bisa menemukan Tuhan tanpa Tuhan yang datang mencari manusia. Makanya kesamaan itu oleh iman percaya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kalau sudah beriman, jadi langkah awal kekristenan, kalau agama-agama yang lain dari start nol, ya kemudian mereka berjalan, mengumpulkan banyak pahala, amal dan ibadah, kumpul banyak-banyak. Sedekah, zakat, fitrah dan lain-lain. Ya toh? Kumpul banyak pahala, nanti di ujung dihitung, ditimbang. Mana yang berat? Dosa atau perbuatan baik. Kalau dosanya berat, masuk neraka. Kalau dosanya sedikit, tetap masuk dulu neraka. Itu suratnya mereka itu. Maryam 19 ayat 71. Coba ya, pulang baca ya. Kalau dosanya sedikit, tetap masuk dulu neraka. Nanti kemudian dari neraka dipindahkan ke surga, tapi sudah gosong lebih dulu. Nah, gitu. Kalau kita tidak, kalau kita awalnya berjalan diselamatkan oleh iman, tapi dalam perjalanannya itu ada yang Tuhan minta dari kita sebagai bukti bahwa iman kita sudah benar. Ayat 10 kita baca. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kasih kuat. Ya. Yang lanjut, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya, jadi Tuhan mau kita berbuat baik. Amin. Dan perbuatan baik itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah persiapkan. Orang percaya harus melayani. Kalau cuma jadi jemaat yang pasif, duduk manis seperti ini, Bapak Ibu tidak bertumbuh imannya. Orang percaya bukan cuma buah pertobatan, tapi harus ada buah pelayanan. Amin. Harus melayani, karena Allah sudah persiapkan sebelumnya. Tuhan sudah siapkan. Minimal engkau punya 1 talenta. Puji Tuhan kalau dapat 2 talenta. Puji Tuhan kalau dapat 5 talenta. Tapi gak usah iri, saling mengiri, gak usah. Masing-masing sesuai dengan kapasitas yang Bapa Surgawi tahu. Kamu dapat 1, kamu dapat 2, kamu dapat 5. Bapa Surgawi yang tentukan itu. Tapi sudah dipersiapkan sebelumnya. Begitu engkau percaya sama Tuhan Yesus, engkau serahkan diri sama Dia, engkau wajib berbuat baik karena Tuhan mau. Nah itu menentukan. Pengetahuan ini menentukan sikapmu. Kalau engkau tahu ini bahwa Tuhan sudah siapkan perbuatan baik buat kita, Tuhan mau kita hidup dalam perbuatan baik kita. Hidup di dalamnya. Gaya hidup ibadah, gaya hidup orang beriman, gaya hidup setia, gaya hidup mengasihi, gaya hidup tekun. Ya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ini pengetahuan Bapak Ibu yang kita harus tahu supaya kita punya sikap yang benar ketika menjadi orang Kristen. Next, kembali ke slide tadi. Ya. Karena sikap ini akan menentukan perbuatan kita, akan menentukan tindakan kita. Ini hukum sebab akibat Bapak Ibu. Semakin banyak engkau tahu, sejatinya semakin banyak yang bisa engkau kerjakan buat kemuliaan Tuhan, buat gereja ini, buat keluargamu, dan juga buat bangsa negara dan buat semua pihak. Amin. Buat semuanya. Ya. Engkau yang di pemerintahan, bekerjalah dengan tugas tanggung jawabmu yang sejujur-jujurnya. Yang di gereja, yang di mana saja, di rumah tangga keluarga, mari ya, lakukan
Tuhan mau engkau hidup di dalamnya. Next. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Katakan, mengetahui kebenaran. Itu aletheia. Artinya kebenaran ilahi yang diwahyukan kepada manusia. Ya. Ini kebenaran dalam lingkup moral, etika, kebenaran yang sejati. Bicara juga tentang ketulusan hati atau kesungguh-sungguhan. Ya. Kebenaran yang betul-betul dari Tuhan, bukan kebenaran manusia. Coba next. Ya. Kebenaran sejati bukan berasal dari pikiran manusia, ide gagasan manusia, dari filsafat yang kosong, dari dongeng tahayul nenek moyang, bukan. Seringkali orang bilang, oh ini baik. Tapi Bapak Saudara, dengar baik-baik. Belum tentu sesuatu yang baik itu adalah benar. Betul? Kan ada istilahnya, berbohong demi kebaikan. Bapak Ibu pernah dengar itu? Berbohong demi kebaikan. Untuk alasan medis, ya, kita bisa berbohong sama pasien. Gitu. Gimana dokter, sakit saya? Oh nggak apa-apa. Padahal udah stadium akhir ini. Ini udah penyakit terminal ini. Ya, Bapak Ibu tahu penyakit terminal? Bapak Ibu kalau mau keluar kota kan, kalau mau naik apa ya? Naik bus kan? Sehingga di terminal toh, baru kemudian keluar kota kan? Jadi ada istilah penyakit terminal. Ini ada Pak Dokter, tahu pasti ya? Penyakit terminal. Itu penyakit yang sudah siap-siap mau berangkat. Sudah siap-siap mau berangkat, itu penyakit terminal itu. Dokter panggil keluarganya. Sudah, bawa pulang Jo, ya. Ini bahasa Manado ini. Pulangkan saja, gitu. Kasih makan yang enak. Ikuti apa maunya. Ya. Mau makan babi tore, kasih babi tore, ya kan. Oh, saya mau kalau babi tore. Ya kan? Ya. Makanya kalau di Manado makan kucing, makan tikus, ya. Dia makan semua itu, ya toh. Saya waktu di Manado, kuliah di Manado di sekuler Fakultas Ekonomi di Unsrat. Saya tinggal di Pastori ya, sama Opa Gembala. Waktu itu gembalanya masih Opa, gitu. Kita lapar ini, semua kita anak Pastori lapar. Aduh lapar ini, bagaimana ini? Tiada makanan ini, gitu. Terus sama-sama teman di Pastori. Kita tangkap kucing ya. Kucing. Saya waktu itu belum pernah makan kucing kan? Hah, kucing? Iya kucing. Oh sudah, jadi ada kucing yang sering kucing liar, bukan orang punya, nggak ada pitanya, nggak ada kalungnya, nggak ada, kucing liar. Sering lewat di Pastori. Ditangkap sama teman saya. Dia tangkap kemudian apa? Dia potong. Astaga. Kemudian kita rame masak dan terakhir makan rame-rame. Ya sudah karena lapar ya kan. Nah, gitu. Jadi oke, kasih pulang aja, kasih makan yang enak, segala macam enak. Kenapa dokter? Ya usianya udah gak lama. Tapi pas pasiennya tanya, saya bagaimana dokter? Oh ibu gak apa-apa ibu, oh ibu sehat-sehat saja, gitu. Tapi sudah berbohong. Mungkin secara psikologis dibenarkan, toh secara psikologis ini perbuatan yang baik. Jadi ilmu psikologis mengatakan gak apa-apa, itu perbuatan yang baik untuk supaya pasien jangan tahu penyakitnya, jangan jadi lemah semangatnya. Ini perbuatan yang baik. Tetapi dosa adalah dosa. Walaupun itu baik menurut pandangan manusia, menurut disiplin ilmu tertentu itu baik. Tapi bagi Tuhan, dosa adalah dosa. Jadi sesuatu yang baik belum tentu benar. Tapi kalau sesuatu yang benar sudah pasti baik, walaupun mungkin menyakitkan. Ya kan? Kebenaran terkadang menyakitkan. Kebenaran terkadang menyakitkan. Contohnya apa kebenaran yang menyakitkan? Kami di gereja kami larang anak-anak SMP SMA pacaran. Mereka panggil saya papi, gembala panggil papi. Papi, kenapa tidak boleh pacaran? Itu kan anak muda sekarang kan pacaran biasa, tidak boleh. Kenapa? Cari Alkitab kalau ada kata pacaran. Yusuf pacaran sama Maria. Cari. Iya papi, tidak ada papi. Memang tidak ada. Itu tidak Alkitabiah. Sebenarnya masalahnya bukan masalah Alkitabiah saja tidak boleh pacaran. Anak-anak muda sekarang pacaran terjun bebas, gaya bebas. Betul ya anak-anak muda? Ya teman-temanmu ya, bukan kalian ya, mudah-mudahan. Betul kan? Pegangan tangan biasa, ulang tahun kesempatan ciuman biasa, selamat ulang tahun. Iya kan? Tapi dari yang hal-hal yang kecil seperti itu berkembang terus intensitasnya dan tindakannya sampai pada akhirnya melakukan seks bebas.
Ya toh? Karena pacaran melibatkan kasih asmara, eros. Bapak Ibu, kasih eros itu hanya untuk suami istri, titik. Bahkan untuk orang yang bertunangan pun tidak boleh ada kasih eros. Keras sekali ya. Memang keras. Memang itu firman Tuhan. Kasih eros bukan untuk orang yang berpacaran. Tunangan pun belum boleh pakai kasih eros. Karena kasih eros itu melibatkan apa? Hawa nafsu. Melibatkan sentuhan seksual. Melibatkan puncaknya ya, yang membuat engkau tidak bisa kembali lagi ya. Point of no return, titik engkau tidak bisa kembali lagi. Ketika nafsumu sudah memuncak, sentuhan-sentuhan sudah semakin dalam, maaf bicara, engkau sudah pada titik point of no return, titik di mana engkau tidak bisa kembali lagi. Engkau sudah terbawa nafsu asmara, hubungan bebas terjadi, hubungan seks maksud saya. Makanya dilarang pacaran. Ini kan menyakitkan toh, tapi ini benar, ini baik, tapi menyakitkan, bikin susah anak-anak muda. Ya, kami di gereja kami itu tegas, tidak boleh pacaran. Kalau sudah baku suka, ya langsung lapor gembalamu, ditangani bimbingan pra perkawinan. Iya kan? Dan selama tunangan, ya saya ajar sama jemaat kami yang kemarin ada baru pemberkatan perkawinan kemarin. Selama bimbingan perkawinan, pra perkawinan, saya bilang, jangan pegangan ya, jangan pegangan, jangan baku gandeng. Oh papi, seperti itu kah? Iya seperti itu. Bisa enggak? Oh iya. Mereka ikuti. Jadi sampai perkawinan nggak ada sentuhan-sentuhan mereka, nggak ada. Ciuman-ciuman nggak ada. Karena ciuman, sentuhan itu sudah melibatkan cinta eros. Cinta eros hanya boleh dimiliki suami istri. Bahkan suami istri tidak boleh jauh-jauh. Alkitab bilang betul, suami istri tidak boleh jauh-jauh. Karena mereka sudah merasakan cinta eros. Cinta eros itu sifatnya adiktif. Tahu adiktif? Sifatnya memberikan kecanduan. Cinta eros memberikan kecanduan. Sentuhan memberikan kecanduan. Ciuman apalagi memberikan kecanduan. Sampai pada hubungan seksual memberikan kecanduan. Makanya tidak boleh. Itu kebenaran yang menyakitkan. Terkadang kebenaran itu menyakitkan ya, walaupun tidak semua. Tetapi walaupun menyakitkan selalu berujung kepada kemuliaan. Amin. Oke, lanjut. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sama-sama kita ucapkan 2, 3. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka. Saya di Sulawesi Tengah sebagai pengurus ya, Dewan Harian Daerah Angkatan 45. Pemerintah sudah umur berapa kah? Gue masih muda sudah Angkatan 45. Tidak, kami ini generasi penerus. Jadi di Angkatan 45 memang kita punya bapak-bapak yang waktu berperang itu sudah pada meninggal, sudah tidak ada yang hidup. Tapi kami ini generasi penerus, generasi yang melanjutkan tongkat estafet, semangat 45, semangat pantang menyerah, semangat untuk merdeka. Ya. Merdeka, terutama merdeka bukan cuma dalam apa kemerdekaan jasmani, tetapi kemerdekaan dalam roh. Ya, artinya membebaskan. Next, apa kesimpulannya? Ya, jadi firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Kita butuh pengenalan firman Tuhan yang benar agar membebaskan kita dari belenggu dosa dan kelemahan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya. Kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan. Kehendak yang benar, kehendak yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu pasti akan memerdekakan hidupmu, melepaskan engkau dari dosa, dari kebodohan, dari kejatuhan, dari hal-hal yang buruk. Akan melepaskan engkau, memerdekakan engkau, sehingga engkau bisa menjadi orang-orang yang bebas, merdeka, tidak terikat oleh dosa, tidak terikat oleh kebodohan, tidak terikat oleh hal-hal yang membawa engkau kepada kebinasaan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari keluar dari gereja ini, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sejati, orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, yang punya gaya hidup ibadah, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang setia mengiring Tuhan, yang tidak mau kompromi dengan dunia ini, tidak mau kompromi dengan perilaku dunia yang jahat, yang bejat,
perilaku dunia yang permisif dengan dosa. Sekarang banyak orang yang permisif dengan dosa. Oh, boleh kok begini, boleh kok begitu, boleh kok seks bebas, boleh kok begini, boleh kok kelakuan-kelakuan duniawi, boleh kan mereka juga akan melakukan, kan saya juga melakukan, kan tidak begini, tidak begitu, banyak sekali alasan-alasan, ya. Tapi Tuhan bilang kebenaran adalah tegas, ya. Sekali kebenaran itu adalah tetap kebenaran, dan dosa adalah dosa, dan kebenaran tidak mungkin bisa dikompromikan, apalagi dipersekutukan dengan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Merdekakan kami dari dosa yang terutama. Dari belenggu perbudakan, perhambaan, dari kebodohan, yang pada akhirnya semuanya itu berujung kepada kebinasaan. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa kebenaran itu terkadang menyakitkan, sulit bagi kami untuk hidup di dalamnya. Tetapi kalau kami mau Tuhan berjuang, kami mau mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, hidup dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh, walaupun berat bagi kami, walaupun mungkin daging kami terasa sakit Tuhan, kami menyalibkan daging kami, menderita Tuhan. Tetapi kami percaya di balik penderitaan atas penyaliban daging itu ada kemerdekaan, ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kami kelak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh, pelaku firman Tuhan yang setia sampai akhir, sampai Tuhan datang. Kami tidak mau kompromi dengan dosa. Kami tidak mau main-main dengan kebenaran Tuhan. Kami mau hidup di dalamnya. Kami mau berjalan di dalamnya sampai Tuhan datang menjemput kami dalam kemuliaan yang kekal. Dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu bisa berakar yang dalam, bertumbuh yang subur, berbuah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya silakan. Puji Tuhan, terima kasih Pak David buat firman Tuhan, juga buat HP-nya. Oh, diambil lagi. Baik, puji Tuhan, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus.
Roh Kudus, hati penuh damai, karena Yesus beserta dalam kita pelayan di Tuhan. Dalam kita pelayan di Tuhan. Oh, oh, dalam kita pelayan di Puji Tuhan, terima kasih Pak David buat firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu warta gereja sepanjang minggu ini. Seperti biasa hari Jumat pagi ada doa di gereja jam 4:30. Kemudian Selasa dulu ya, Selasa pagi jam 4:30 ada doa pagi di gereja. Kemudian sore jam 5:30 ada juga doa dan sharing. Hari Jumat pagi doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Hari Sabtu pemuda remaja jam 5 sore dilanjutkan dengan persiapan untuk pelayanan hari Minggu. Bapak Ibu mohon doanya nanti malam setelah ibadah di Eklesia, saya dan anak-anak akan ke Jawa Tengah. Mohon doanya. Saya balik Sabtu karena hari Sabtu itu ada undangan pernikahan dari Pendeta Sefanya Waluyo, ya sama-sama anggota MD. Tapi saya nggak mengikuti pestanya. Pestanya di Surabaya itu jam 6. Kalau jam 6 pulang sampai Jember jam berapa ya? Jadi saya mengikuti pemberkatan nikahnya di GPDI Bangkalan. Jadi hari Sabtu ke Madura dulu sebentar, cari bebek sinjai. Icip tenang. Icip tapi 2 porsi jumbo. Baru balik ke Jember. Mohon doanya. Nathanael kuliah jam 7 pagi hari Senin. Selasa ke Jogja karena Jeho harus kos baru. Sekaligus saya mau melihat Yoel untuk penyelesaian skripsinya. Doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari sama-sama kita berdiri, kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab hanya oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus saja kami telah dimerdekakan secara rohani. Kami telah dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga kami beroleh persekutuan dengan Allah. Kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, damai sejahtera dengan sesama orang percaya, dan kami memiliki damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan hidup yang harus kami jalani selama kami menumpang di dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur. Ajar kami untuk tetap bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kami sungguh-sungguh merdeka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Berkati pelayanannya,
Berkati keluarga dan jemaat yang sementara ditinggal untuk ada bersama-sama dengan kami di Jember ini. Dan kalau sebentar malam juga akan kembali ke Surabaya dan besok pagi terbang ke Palu, diberkati oleh Tuhan. Bela perjalanannya, di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terus berdoa seluruh jemaat Tuhan, karuniakan semua sehat, kuat, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam setiap kebutuhan, sukacita, damai, sejahtera limpah atas hidup mereka. Tambah-tambahkan iman, kasih, dan pengharapan mereka. Memberkati rumah tangga, keluarga-keluarga, relasi suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, diberkati oleh Tuhan. Kami rindu mereka semua harmonis, rukun cinta satu sama lain, supaya sungguh berkat-berkat kehidupan limpah dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati kebutuhan hidup hari lepas hari, memberkati pekerjaan mereka. Mungkin ada pergumulan dalam pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Yang membuka usaha-usaha baru, diberkati oleh Tuhan. Juga kekasih-kekasih kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan membuka segala jalan, beri pekerjaan supaya mereka boleh bekerja dan melaluinya menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat pendidikan anak-anak kami, sekolah mereka, kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Kami rindu setiap kebutuhan dicukupkan, baik mereka yang sekolah kuliah di dalam kota, di luar negeri, diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang belajar di kota Jember diberkati oleh Tuhan. Secara khusus buat anak-anak SMK, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berkati studi mereka, keperluan mereka, kebutuhan mereka. Beri hikmat, beri kepandaian. Mereka dapat lulus tepat waktu. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga bersyukur buat kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini ya Tuhan Yesus. Karuniakan umur panjang, tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan mereka. Mereka diberkati dalam segala kebutuhan mereka. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin giat melayani Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih memberkati pekerjaanmu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami dikasihi oleh Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa, tetapi Engkau menyertai kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Bila kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami tidak suam-suam kuku. Kami bersemangat di dalam iman, bersemangat di dalam melayani Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati Sekolah Tinggi Alkitab Jember yang sementara ini sibuk dengan kegiatan ujian-ujian, yudisium, bahkan wisuda. Bila apa yang mereka butuhkan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur. Sisa hari ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Teringat senior-senior kami dalam usia lanjut, mereka diberkati oleh Tuhan. Kiranya sukacita, damai, sejahtera, perlindungan, pembelaan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur buat kemerdekaan bangsa ini. Kami akan menjaganya, kami akan memeliharanya. Kami akan membangun persatuan dan kesatuan. Kami akan berkarya. Terlebih kami rindu supaya bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Dan jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terkhusus untuk kota Jember, Kabupaten Jember, Kecamatan Mali dan sekitarnya, Tuhan memberkati. Bila kami diberi keberanian untuk mewartakan kabar sukacita itu, kami rindu keselamatan terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami sungguh-sungguh bersyukur sebab Engkau baik, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.